Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, alhamdulillah adik-adik kembali bertemu dengan The Proms ya. Kali ini The Proms akan memberikan prediksi penilaian akhir semester matematika kelas 8 SMP. Oke, tentu saja prediksi ini berdasarkan kisi-kisi yang baru saja beredar, gitu ya adik-adik ya. Karena ke depan untuk PAS 8 SMP kita dalam 2 parts ya. Untuk part 1 kita berikan pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Sedangkan nanti part 2 adalah kita lanjutkan pilihan ganda 21 sampai 30 dan urean 31 sampai 35 gitu ya. Tetap adik-adik setia terus sehingga bisa mengikuti secara keseluruhan. Maka ilmunya pun akan lengkap dan utuh begitu ya. Kita mulai ya, Dik. Prediksi PAS Matematika 8 SMP. Oke, di nomor 1, adik perhatian ya. Ada pola dalam bentuk gambar seperti ini. Banyak kelereng pada susunan ke-7 berapa? Gitu ya. Oke, adik, yang ada dulu. Ini sampai ke-4. Banyak kelereng yang pertama adalah 1, oke. Kemudian dilanjutkan ada berapa ini? 1, 2, 3, kita hitung ya. 3. Lalu berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata adalah 6. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan setelah itu adalah 10. Jadi ini pola bilangannya sudah kita temukan sampai suku ke-4. Nah, yang dikehendaki adalah pada susunan ke-7 itu berapa? Berarti nanti ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, angka yang di sini nih loh yang ditanyakan. Oke ya. Baik adik-adik, sekarang mari kita pahami pola ini. Adik-adik 1 ke 3 ini selisih berapa? Ternyata ditambah 2. Betul ya. Kemudian 3 ke 6 adalah ditambah 3. Adik perhatian. 6 ke 10 tambah 4, oke. Nah, sekarang polanya sudah jelas bahwa ini ke sini adalah tambah 1, tambah 1, gitu ya. Berarti nanti berikutnya setelah tambah 4 ya tambah 1 ya, 4 tambah 1, 5, habis itu tambah 6, habis itu tambah 7, gitu ya adik ya. Tinggal kita sesuaikan saja. Mari adik. 10 tambah 5. Oh, berarti di sini ini angkanya 15. 15 tambah 6. Oh, berarti 21. 21 tambah 7. Oke, dia adalah 28. Gitu adik. Itulah suku ke-7. 28 butir, jawabannya B. Oke, gampangnya adik-adik ya. Kita pahami polanya baru bisa kita lanjutkan. Baik, sekarang nomor 2. Oke, 2 perhatian adik. Rumus suku ke N dari barisan 3, 4, 7, 12 adalah berapa? Kita lihat ini bukan barisan aritmatika, juga bukan geometri. Berarti ini secara umum. Kalau secara umum adik, cara paling cepat ya untuk menjawabnya itu adalah langsung dicobakan saja. Misal kita mencoba jawaban A. UN sama dengan 2N kuadrat tambah 1. Kita coba U1 adik, N-nya 1, 1 kuadrat 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Masih cocok ya, U1-nya 3. Kita coba di U2 adik, N-nya 2, 2 kuadrat 4 kali 2, 8 tambah 1 adalah 9. Suku 2, 9, padahal ini berapa? 4. Oh, hanya salah. Gitu adik ya, itu malah lebih cepat. Kemudian yang B, kita coba N-nya 1, 1 kuadrat 1 kali 2, 2 tambah 1. Ternyata di sini masih cocok. Sekarang N-nya 2, 2 kuadrat 4 kali 2, 8 tambah N tambah 2 adalah 10. Bagaimana adik? Di sini 4, oh sudah enggak cocok ya, sudah enggak cocok. Kita coba C. Coba U1, N-nya 1, 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1, berarti kurangi 2. 1 kurangi 2, negatif 1 tambah 4. Cocok deh ya, cocok. Sekarang U2.
2 kuadrat 4 dikurangi 2 kali 2 kurangi 4, berarti ini udah 0. 0 tambah 4 4. Oke, Masya Allah, masih cocok adik. Kita lanjut di U3 nya. N nya diganti 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kali 3 kurangi 6, berarti 3 ya toh. 9 kurangi 6 3 tambah 4. 3 tambah 4 berapa adik? Dia adalah 7. Bagaimana? Masya Allah, masih cocok lagi ya. Tapi tentu harus kita coba sampai yang terakhir U4 nya. Adik-adik, 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 4 berarti 8. 16 kurangi 8, 8 tambah 4 adalah 12. Masya Allah, semuanya cocok ya, berarti ini jawabannya. Gitu adik, ini lebih cepat. Meskipun kalau saya lihat ini adalah penjumlahan ya dengan selisih 2 tingkat ya. Kalau dengan rumus bisa nanti adik-adik menggunakan UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C gitu. Ini dengan rumus ya, tapi justru lumayan lama. Tentang bagaimana rumus ini adik bisa cek kembali di channel The Prams untuk part 1 tentang pola bilangan ya. Di situ saya bahas lengkap dan detail sekali gitu ya. Oke, sekarang 3 perhatian. 3 suku berikutnya apa? Oke, nah adik-adik perhatian. Jadi pada nomor 3 kita tulis dulu ya, mulanya adalah 4, kemudian 9, lalu 17, kemudian 28. 3 suku berikutnya apa? Sini, sini, sini. Gitu adik ya. Oke, mari kita kenali. Adik-adik, 4 ke 9 itu ditambah 5. Betul ya? 9 ke 17 itu ditambah 8. 17 ke 28 itu ditambah 11. Ternyata penambahnya masih belum tetap. Mari kita lihat, 5 ke 8 tambah 3. Oh, tambah 3 lagi. Masya Allah, berarti sudah. Ini sudah ketemu, tambah 3 ya. Berarti nanti ini ke sini adalah 3 tambah 11, 14. Gitu adik-adik ya. Kemudian 14 tambah 28, dia adalah 42 gitu ya. Lagi ya, berarti ini kita tambah dulu dengan 3 menjadi 14 tambah 3 tambah 17. 17 tambah 42 dia adalah 59 gitu ya. Sekali lagi adik, yuk tambah 3. 17 tambah 3 berarti tambah 20. 20 tambah 5 9. Oke, tentu saja 79. Nah, pertanyaannya 3 suku berikutnya berarti di daerah sini. Berapa dek? 42, 59, 79. Oke, jawabannya adalah B. Ngerti ya? Oke, jadi kenali kemudian polanya kita teruskan gitu. Nomor 4, cermati barisan bilangan. Barisan aritmatika ditunjukkan oleh, ingat, aritmatika cirinya apa? Punya B yang selalu tetap ya. B itu beda, bedanya selalu tetap. Oke, adik coba perhatikan di nomor 1 ini. 1 ke 5 tambah 4, ke 9 tambah 4, ke 13 tambah 4 tambah 4. Oh iya, ini betul ya, dengan beda yaitu 4. Berarti ini oke. Kemudian yang 2, negatif 10 ke negatif 4 tambah 6 ya. Ini tambah 6 deh. Pas ya 2. Tambah 6 8 tambah 6. Oh iya, ternyata ini pun bedanya 6. Berarti oke. Kemudian nomor 3 adik-adik, negatif 4 ya, ini berarti tambah 3. Terus negatif 1 ke 3. Wah, sudah bukan, ini jelas tidak. Kemudian kalau ini 24 ke 36 adalah tambah 12. Ini juga tambah 12 cocok ya, 48 tambah 12 60 tambah, oh cocok. Ternyata ini bedanya adalah 12. Betul, ini barisan aritmatika. Berarti jawaban yang benar adalah 1 2 3 tidak, kemudian 4. 1 2 4. Alhamdulillah, jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, Adik. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Suku ke-20 dari barisan itu negatif 10, negatif 4, 2, 8, dan 14. Suku ke-20.
Ya, baiklah. Adik-adik, kalau ini kita cek dulu selisihnya sama enggak? Ini tambah 6, tambah 6, tambah 6, cocok ya. Kalau memang selisihnya sama, berarti ini sebuah barisan aritmatika, gitu ya. Kita tahu bahwa suku pertama ini ya, berarti negatif 10. Bedanya ternyata tadi berapa? 6. Dan ditanyakan suku ke-20, U20 itu berapa, gitu ya. Ada ingat apa tahu rumus UN, yaitu A ditambah N min 1 kali beda, gitu ya. Kita pakai A nya negatif 10 ditambah N. Nah, kita hitung U20, berarti N nya 20 kurangi 1 kali beda, bedanya adalah 6, gitu. Jadi negatif 10 ditambah 19 kali 6, begitu ya. 19 kali 6 berapa, Dik? 19 kali 6, 9 kali 6, 54, 4 nyimpen 5 ya, betul ya. Kemudian nyimpen 5, betul ya. Ini 5, 4 nyimpen 5, 6 kali 1 6 tambah 5 adalah 11, begitu ya adik-adik. Sehingga 114 dikurangi 10 berapa, Dik? Dia adalah 104. Oke, ada jawabannya? Alhamdulillah, ini jawabannya. Oke, baiklah, kita lanjutkan nomor 2. Nah, ini tentu sebuah barisan geometri apa aritmatika ini, tapi diterapkan. Oke, kita terapkan. Dalam aula terdapat 25 kursi. Pada baris pertama, tiap baris berikutnya bertambah 3. Adik, dari kata-kata tiap baris berikutnya bertambah 3, asik sekali. Berarti 3 ini adalah B-nya. Maka kita bisa bentuk barisan itu pertama 25, habis itu 25 tambah 3 berapa, Dek? 28. Seterusnya tambah 3 lagi 31, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan ternyata ada 8 baris. Oh, berarti itu N-nya. N-nya sampai 8. Pertanyaannya banyak kursi dalam aula, S-nya S8. Itu berapa? Gitu ya. Oke, adik-adik, jelas ya, karena bedanya adalah 3. Ya, kita tulis kembali, tidak apa-apa. Bedanya adalah 3. Ini menunjukkan sebuah kalau jumlah ya berarti nanti deret aritmatika. Jadi kita akan jumlahkan. Nah, sehingga rumus yang kita pakai Sn, ingat ya, Dik ya, N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali beda, gitu ya. Ini adalah banyak atau jumlah dari suatu barisan aritmatika atau yang disebut dengan deret aritmatika. Nah, langsung kita pakai. Adik-adik, berarti untuk menghitung S8, N-nya 8, maka 8 per 2 kali 2A, 2 kali suku pertama, ini deh ya, ini suku pertama, adalah 25, ditambah N-1, oke lah, 8 kurangi 1, kali beda, bedanya adalah 3, betul adik ya. Nah, sekarang perhatian, tentu ini 4 ya, 8 bagi 2, kurung 2 kali 25, berapa, Dek? Ya 50, ditambah 8 kurangi 1, 7. 7 kali 3, 21. Loncat dikit deh ya, jadi jadinya adalah 4 kali 71. Adik, berapa 4 kali 71 ya? 2, 8, 4. Alhamdulillah, jawabannya A. Gitu. Gampang deh ya. Oke, jadi diterapkan pun adik tetap harus mengerti. Baik, sekarang 7. Perhatian 7. Diketahui barisan geometri, rasio dan rumus suku ke N. Oke lah, adik-adik. Di sini kita punya suku pertama ya. Pastinya ini BG, barisan geometri. Suku pertama berarti A. Berapa ini?
dia adalah setengah. Kemudian nanti ditanya rasio, rasio itu R, langsung kita hitung aja. Secara umum adalah UN dibagi UN-1. Jadi suku ke N dibagi suku sebelumnya. Kalau saya mengambil U2, berarti UN-1 ya U2 kurangi 1, U1 gitu ya. Boleh U2 per U1. U2 suku kedua yaitu 1, U1 suku pertama yaitu setengah. Adik, 1 bagi setengah berapa? 2 ya. Rasionya telah ketemu yaitu 2. Ini salah gitu adik ya. Nah, sekarang kita hitung bagaimana perumusan dari UN ya. Ingat, dari barisan geometri kita punya rumus apa? AR pangkat N-1. Gini adik ya. Nah, kita pakai A-nya setengah, R-nya 2 pangkat N-1 gitu. Nah, sepertinya kita harus sederhanakan karena jawabannya bentuknya seperti ini. Adik, ingat, setengah itu 2 pangkat berapa? Negatif 1, ya kan? Kemudian 2 pangkat N-1. Oke. Adik-adik, perkalian dari bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlah. Ya, kalau perkalian tuh pangkatnya dijumlah. Berarti apa? Negatif 1 ditambah N-1. Ini ya, Dek ya. Nah, hasilnya N-nya tetap ya. Min 1 berapa, Dek? Min 2. 2 pangkat N min 2. Oke. Ya, jadi mana? 2 pangkat N min 2. Masya Allah. Jawabannya A. Gitu adik. Oke, tetap semangat. Kita ada 20 nomor di part 1 ya. Jadi secepat mungkin, tapi mudeng harus. 8. Maaf ya, sambil batuk ini, Dek. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Oke, ternyata ini sebuah barisan geometri. Gitu adik ya. Menjadi 4. Berarti 4 itu siapa? Suku pertama. Ya. Ingat ya, UN-nya adalah A R pangkat N-1. Jadi U1 ya A, karena N-nya 1 kan R pangkat 0 itu 1. Setelah itu apa? N-nya 2, AR pangkat 2-1, AR. Berikutnya apa? Ya mesti AR kuadrat ya. Terus ini apa? AR pangkat 3, kan gitu. Betul adik? Oke deh. Nah, berikutnya adik. Soal mengatakan bahwa potongan terpendek adalah 25. Oh, berarti itu A-nya 25. Terpanjang 200. Berarti keempat. Ya, begitu. Nah, panjang tali mula-mula itu kan justru sebelum dipotong, ya. Sebelum dipotong ya berarti jumlahnya S4. Potongan-potongan itu dijumlah tentu panjang mula-mula. Betul adik? Nah, pertama memahami dibawa ke logika yang benar. Oke, baiklah, kita konsisten. Dari sini kita sudah mendapatkan suatu data bahwa 200 itu adalah R pangkat 3. 200 A-nya 25, berarti 25 R pangkat 3. Ketemu R pangkat 3, 200 bagi 25. Berapa adik? 8. R-nya berarti akar pangkat 3 dari 8, nilainya 2. Wow, keren. R-nya sudah ketemu. Dan adik-adik, SN pada deret geometri itu adalah apa? A kali R pangkat N-1, kita pakai yang ini, dibagi R-1. Seingat ya adik ya. Lalu lupa buka kembali untuk konsepnya. Sehingga langsung ini kita pakai adik-adik. A-nya suku pertama adalah 25 kali R pangkat N, ya, R-nya adalah 2. Kita nyari S4, berarti N-nya 4. Pangkat 4 nanti dikurangi 1 dibagi R-1, berarti 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 jelas 1 ya, berarti udah enggak usah dipikir. Tinggal ini yang atas 25 adik, lalu kali 2 pangkat 4 berapa? 16. Ya toh? 16 dikurangi 1, dia adalah
15. Nah, inilah hasil akhirnya. Berarti 25 kali 15. Jelas deh ya. 375. Set, jawabannya B. Wow, keren, Masya Allah. Ya, kayaknya enteng-enteng ya. Iya, karena mengerti, karena mudeng, karena faham. Ya. Oke, 9. Banyaknya suku, deret aritmatika ini. Kata-kata banyaknya suku berarti adik hanya disuruh mencari n-nya berapa. Itu ya. Jangan berpikir lebih ya. Itu saja. Perhatian, n-nya berapa. Nah, adik-adik semuanya. Di sini tambah 3, tambah 3, tambah 3. Oh, jelas. Berarti kalau gitu dia sebuah deret aritmatika, DA ya, deret aritmatika. Oke. Berarti kita punya data A, suku pertamanya adalah 5, lalu bedanya bisa 8 kurangi 5, 11 kurangi 8, jelas ya, 3. Lalu 134 itu apa? Itu UN-nya. 134. Dan nanti ditanya berapakah N. Gitu, adik-adik. Tenang ya, biasa banget. Berarti kalau UN dari barisan aritmatika, ingat deh ya, A ditambah N-1 kali beda. Begini. Oke. Adik-adik, UN-nya 134. A-nya berapa, Dek? 5 ditambah ya, N-nya ditanya min 1 kali beda. Bedanya adalah 3. Gitu ya. Ngerti ya, adik-adik ya? Nah, sehingga berikutnya, adik-adik, ini kita bereskan dulu ruas kanan ditambah lepas kurung. Apa? 3N dikurangi 3. Ini berapa? 134. Adik, 5 dikurangi 3 berapa, Adik? 2 plus 2 ke kiri, min 2. 134 dikurangi 2. Berarti 132 itu adalah 3N. Nah, satu langkah lagi. N-nya berarti 132 dibagi 3. Ya, berapa itu? Bulat, adik ya, bulat banget. Jawabannya adalah 44. Mana? C, saudara-saudari, gitu ya. Oke, baik. Nomor 10. Perhatikan gambar. Titik yang terletak di kuadran 3 adalah mana? Oh, gini, cuma gini ya, Dek ya. Antara ini sana berarti di sinilah kuadran 1. Di sini namanya kuadran 2. Di sini namanya kuadran 3. Di sini namanya apa? Kuadran 4 ya. Selebihnya adik tinggal lihat aja. Kuadran 3 titik apa? Ada E, ada F. Mana? E dan F. C jawabannya. Oke. Ya, yang mudah biar mudah. Mudah karena mengerti ya. Sehingga ya kalau nggak ngerti ya tetap susah. Oke, 11. Perhatian. Diketahui PQR dengan koordinat P 1,1. Adik-adik, mari perhatian. 1,1, datar 1 naik 1. Di sini ada P, gitu ya. Kemudian Q 4,1, datarnya 4. 1, 2, 3, 4 sampai sini naik 1, berarti ke sana. Gitu ya, Adik-adik ya. Nah, ini 4,1 tempatnya Q, begitu. Kemudian R 1,4, datarnya 1 naiknya 4. Set. Sampai di sini. Inilah R. Nah, gitu. Nah, adik-adik, sekarang diketahui PQR itu. Jika digambar pada bidang kartesius akan berbentuk apa? Artinya PQ. Kemudian Q ke R lalu ke sini. Siku-siku adik pasti ya. Sama kaki enggak? PQ 1/4 adalah 3. 1/4 adalah 3. Oh iya. Oh, ternyata siku-siku sama kaki. Mudah sekali. Jawabannya D. Gitu ya. Jadi oke. 12. Perhatian segitiga PQR dengan koordinat P negatif 2, negatif 8. Q-nya 4, negatif 3. Dan R-nya 1,4. Jika pangkal koordinat dipindah ke titik min 3, min 5, maka koordinat P, Q, dan R adalah. Nah, untuk ini, adik-adik, perlu saya ingatkan kembali ya, ketika kita di koordinat
sistem koordinat ya sudah ya. Jadi pada saat X, Z ini dengan pangkal koordinatnya 0,0. Kemudian kita rubah dengan pangkal koordinatnya adalah A, B. Nah, gitu. Maka di sini akan menjadi apa? Gitu kan ya? Dia akan menjadi X min A, Z min B. Nah, ini harus dipegang dulu. Set, set. Karena ini kata kuncinya di sini, Adik. Jadi pangkal koordinat berpindah di sini. Dalam hal ini inilah A, B. Jadi A, B kita adalah berapa menurut soal? Negatif 3, negatif 5 gitu ya. Nah, dengan seperti ini mari langsung kita terapkan rumus ini ya. Berarti P aksen saya namakan, dia adalah X, Z. X, Z nya negatif 2, negatif 8. Berarti X nya negatif 2, Z nya negatif 8. Maka X min A negatif 2 dikurangi A nya ini negatif 3 ya toh, gitu Adik. Koma Z min B, Z dari titik B negatif 8 dikurangi dengan B, B nya ini negatif 5 gitu Adik-adik. Dan lihat sendiri Adik, ternyata min plus jadi ya, negatif 2 tambah 3 maka 1. Min plus negatif 8 tambah 5 maka negatif 3 ya. 1, negatif 3. Ini salah, tinggal ada CD. Oke ya Adik ya. Nah, dengan cara sama tapi tentu mari lebih cepat, bahwa ki aksen menjadi apa? Ingat ya, min itu plus, berarti plus 3 4 ya dah, X nya plus 3 koma, ayo ki lo ya, negatif 3 min 5 plus 5. Betul gitu Adik? Oke, jadinya ki aksen berapa Adik? 4 tambah 3 7, negatif 3 tambah 5 2 ya, adalah 7,2. Ini salah. Oh, kita sudah jawab ya. Kalau mau cek boleh P, Q, kemudian R. Mari kita cek aja ya. Berarti Adik 1 oke ya, min 3 plus 3 koma, Z nya berapa Adik? 4 min 5 plus 5 gitu. Adik-adik mari kita lihat siapa ini. 1 tambah 3 4 tambah 5 9. Adik buka mata lebar-lebar Dik. 4,9 cocok, Masya Allah gitu ya, ngerti? Oke, jadi kalau pangkal koordinat berubah maka ini andalannya ya, X min A, Z min B, cuma begitu. Baiklah adik-adik, sekarang 13. Jika setiap skala mewakili 1 km, maka jarak SMP dengan bank. Mana SMP? Wow, di sini. Mana bank? Wow, di sini. Masya Allah, cuma ini ya, SMP sampai bank berarti ini. Bisa langsung kita lihat deh, dari 2 sampai negatif 3 berjarak berapa? Jelas sekali ya, jaraknya adalah 5 skala. 5 skala. Dan karena satu skala 1 km ya, berarti kita kalikan 1 km per skala gitu ya Dek ya. Skalanya coret, maka jawabannya tinggal 5 km. Mudah. Oke. Ya, nomor 13 berlalu. Kita lanjutkan ya Dek. Sekarang 14. Perhatian 14. Diketahui koordinat titik ABCD, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis apa? Begitu. Oke. Adik-adik, sejajar dengan sumbu X, kata soal. Saya tulis ya. Berarti gradiennya sama dengan gradien sumbu X.
Kalau gradian sumbu X itu komponen Z-nya tidak ada, 0 dibagi komponen X gitu ya, maka gradiennya adalah 0. Berarti garis itu harus komponen Z-nya adalah 0 ya. Ini kesimpulannya, kita pilih yang delta Z-nya adalah 0, maka pasti dia sejajar dengan sumbu X gitu adik-adik. Kita cek ya, cek adik. Jawaban A, AB delta Z-nya berarti ZB dikurangi ZA. Mari kita lihat. B 5,7, ZB-nya 7. ZA-nya berarti 5. Betul? Ternyata sama dengan 2. 0 enggak? Bukan. Berarti A salah. Gitu loh adik-adik. Kita cek lagi pada B misalnya. Delta Z-nya CD berarti ZD dikurangi ZC. Mari. D mana D? Ini ZD-nya 5 dikurangi ZC 9. 5 kurangi 9 negatif 4. Apakah 0? Tidak. Benar apa salah? Salah. Gitu ya. Oke. Sekarang C. Delta Z-nya adik AD ya, berarti apa? ZD dikurangi ZA. Oke. Adik ZD berarti 5 dikurangi ZA berarti 5. Wow, ini benar-benar 0 ya. Oke, jadi kita pastikan jawabannya adalah C tadi. Lah apakah D salah ya? Mari kita cek. Kita cek yang D ya, delta Z-nya. BC berarti apa? ZC kurangi ZB. Adik-adik, Z-nya C 9 kurangi Z-nya B 7. 2. 0 enggak? Tidak 0. Ya, ternyata salah. Mantep ya. Jawabannya adalah C. Gitu adik-adik. Oke, baiklah adik. Sekarang nomor 15. Perhatian semua. Dalam kompleks perumahan, rumah Doni terletak pada posisi 2,1 terhadap perempatan jalan. Perempatan jalan ini kita anggap pusat koordinat 0,0. Rumah Tono terletak pada posisi negatif 4, negatif 5 terhadap rumah Doni. Gitu ya. Posisi rumah Tono terhadap perempatan berapa ya. Jelas ini hanya diteruskan adik. Jadi ini tadi pertama rumah Doni ya, X Doni, Z Doni terhadap pusat adalah siapa? 2,1 gitu ya adik ya. Sementara itu terhadap Doni ya, X Tono, Z Tono adalah negatif 4, negatif 5 ya. Ingat, yang ini terhadap pusat, ini terhadap Doni gitu. Maka kalau ini ke pusat, terhadap pusat ya, saya kira mudah saja. Ini kan berketerusan ya. Maka kita tinggal hasilnya adalah jadi jumlah saja. Kita coba X Doni tambah X Tono gitu ya nanti adik ya. Kemudian karena koordinat maka koma. Z siapa? Z Doni ditambah Z Tono gitu. Sehingga hasilnya apa adik? Angkanya berapa toh? X Doni 2 ditambah X Tono negatif 4. Oke. Gini ya. Koma Z Doni 1 ditambah Z Tono negatif 5. Betul ya? Akhirnya inilah koordinatnya. Nah, kita coba 2 tambah min 4 berarti 2 kurangi 4. Ini berapa dek? Negatif 2, 5 min 1 min 5 berarti negatif 4. Selesai. Ini ternyata ya, negatif 2, negatif 4. Jawabannya D adik-adik. Oke, baiklah. Berikutnya kita lanjutkan nomor 16 gitu ya. 16. Relasi yang tepat dari A ke B pada diagram di bawah adalah apa? Oke, misal kurang dari. Kalau 2 itu kurang dari 2 itu langsung salah. Ya, 2 kan sama dengan 2, bukan kurang dari. Kalau lebih dari 2 lebih dari 2, salah lagi? Tidak.
Kalau kelipatan, 2 kelipatan dari 2 oke, kelipatan dari 4 oke, kelipatan dari 6 oke. Misalnya 3. 3 kelipatan sebentar. Padahal 2 itu lebih kecil ya. Kalau kelipatan itu kan ya kalau 1 ya dari K-nya 1 1. Kalau 2 kali 2 berarti kan tidak. Kalau lebih kecil namanya bukan kelipatan tapi faktor. Gitu kan? Nah sekarang betulkah 2 faktor dari 2? Jelas. 2 faktor dari 4? Iya. 2 faktor dari 6. 3 faktor dari 6? Betul. 3 faktor dari 9? Oke. 3 bukan faktor 4, makanya nggak ada panah. 3 bukan faktor 2, makanya nggak ada panah. Sedangkan 4 hanya faktor dari 4. Cocok banget ya. Jawabannya D. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang 17. Relasi dari A ke B yang merupakan fungsi. Ingat ya, syarat fungsi A bagaimana itu? Harus habis, nggak boleh ada yang tersisa. Syarat yang kedua, A-nya gimana? Tidak bercabang. Gitu ya adik-adik ya. Nah, entah dinyatakan dalam diagram Kartesius ataupun dalam himpunan pasangan berurutan ya, maka syaratnya tetap sama. Yang namanya A harus habis, maka 1, 2, 3 itu harus disebut dan nggak boleh bercabang, nggak boleh berulang. Pada A nggak boleh berulang. 1, 2, 3, 3, 3-nya berulang, salah. 1, 3, 3, 3-nya berulang, salah. 2, 2 lah, salah banget, malah berulang berkali-kali. Berarti ini jawabannya. Kita cek, betul habis 1, 2, 3, iya habis, semua kepake. Tidak bercabang, tidak berulang 1, 2, 3, iya. Kalau yang berulang di B boleh, 5, 5, 5, tidak masalah. Oke, betul. Gitu adik. Oke, semua berangkat dari definisi dan konsep yang mendasar. Sekarang 18. Ya. 18 perhatian. Nilai F negatif 1 dari fungsi fx sama dengan itu. Saya tulis. Fx sama dengan, apa itu? 5 dikurangi 2x, maka f dari negatif 1, x-nya diganti dengan negatif 1, berarti 5 dikurangi 2 kali negatif 1. Gampang itu ya. Ini adalah min plus 2. Berapa adik? 7. Pinter gitu ya. Oke, baiklah ini adik, ke nomor 19. Perhatian, suatu fungsi memetakan 1 ke 2, artinya apa? F1 hasilnya 2. Apalagi 2 ke 5, artinya F2 hasilnya 5. Apalagi 3 ke 8, artinya F3 hasilnya 8. Gitu loh ya. Maka notasi fungsi yang benar adalah, nah serupa dengan tadi ya, ini memilih rumus yang cocok ya adik-adik. Kita pilih rumus yang cocok ya. Misalnya yang A, fx sama dengan 2x, f1 nya 2 kali 1, kita coba ini, cocok ya, cocok. Maka f2 nya gimana? 2x 2 kali 2, oh ternyata 4, padahal ini 5, enggak, berarti ini salah. Gitulah adik-adik ya. Terus kita cek yang B coba. Kalau kita cek jawaban B misalnya ya adik-adik, jawaban B kita cek ya, f1 3 kali 1 kan 3x ya, min 1. 3 kali 1 kurangi 1. 3 kurangi 1, 2. Cocok? Cocok banget. Coba yuk F2. Untuk yang B. 3x min 1. 3 kali 2 kurangi 1. 6 kurangi 1. Berapa dek? 5. Cocok? Cocok. Ya. Coba F3. 3x min 1. Berarti 3 kali 3 kurangi 1. 9 kurangi 1. Berapa dek? 8. Cocok? Cocok lagi. Oke ya. Nah adik-adik, ternyata B itu sudah benar. Yang lain pasti salah, percayalah gitu ya. Oke, terakhir adik-adik untuk part 1 ya. Sekali lagi di part 1 kita pilihan ganda 1 sampai 20. Dan untuk secara lengkap maka adik harus mengikuti part 2 nanti urean ya, dan pilihan ganda sampai nomor 30. Ureannya ada 5 nomor. Gitu kan kisi-kisinya? Oke, sekarang 20 perhatian.
Perhatikan grafik ya. Ahmad naik taksi sejauh 38 km. Jadi nanti harus bayar berapa? Artinya kalau ini diteruskan gitu loh, Dek. Sampai angka berapa? Sampai angka 38. Oke. Secara fiktif saya tulis ini ada 38. Secara fiktif ya nanti harus bayar berapa? Misalnya X gitu ya. Itu Adik-adik. Nah, lalu Adik, kayaknya ini cukup selesai dengan komponen gradien. Ya, dengan komponen gradien aja. Jadi garisnya ya terus. Berarti nanti gini. Kita gradien kita ambil kecil. Misalnya ini Adik. Komponen Y-nya yang kecil ini. Ya, berapa itu? 16 kurangi 11. Dibagi komponen X yang kecil berarti ini. 4 kurangi 2. Gitu ya. Lalu bayangkan kita pakai yang besar. Yang besar berarti sampai 38, 11 sampai 38. Berarti ini Adik. Gitu ya, tumpuk-tumpuk asik ya Adik ya. Jadi gimana? 38 dikurangi dengan 11. Kemudian ya, komponen X-nya untuk yang besar berarti sampai sana. Ini adalah kita misalkan X dikurangi dengan berapa ini? 2 gitu ya. Oke Adik, setelah jadi seperti ini kita tinggal ngitung tentunya pakai perkalian silang. 16 kurangi 11, 5. Dibagi 4 kurangi 2, 2. 38 dikurangi 11, 27. Oke. Dibagi dengan X dikurangi 2. Betul Adik ya? Ada yang bisa dicoret? Oh, sementara enggak ada. Ya udah, nasib ya Adik ya. Oke. Berarti 5 kali X min 2 sama dengan 2 kali 7. Maka X min 2 kita buat gitu aja. X min 2 sama dengan tadi 2 kali 27. Nah, salah pencet. Gitu ya. 2 kali 27 Adik bagi dengan 5. Gitu. 2 kali 27 berapa Adik? 2 kali 27 adalah 54 ya. Bagi 5 sama aja kali 2, tapi tambahin 0 ya, atau mundur komanya. Berarti 54 kali 2 adalah 108 ya. Betul ya? Artinya apa? 10,8. 108 ya, sorry. Betul ya? 2 kali 27, 54 per 5 ya, 10,8 ya. Betul gitu. Tapi ini nanti ribuannya akan disembunyikan Adik. Artinya adalah 1080 gitu. Ya, sebentar. Untuk ini nolnya berapa ini? 2 kali nanti 27-nya ya, mana sih? Ini 27 tadi kan kita dapatkan dari 38 min 11 tuh dalam kilometer ya. Ini dalam kilometer gitu. Kilometer per itu. Nah, kemudian nanti X-nya tadi berarti gini ya. Nah, gitu. 108 dikurangi 2. Berapa itu, Dek? 106, tinggal nambahin ribunya. Kan gitu. Oke, jawabannya C. Nah, gitu. Ya, baiklah Adik-adik, 20 nomor telah kita lewatkan untuk part 1 prediksi PAS Matematika 8 SMP. Adik tetap semangat belajar, cermati dengan detail, pahami konsepnya, kemudian nanti kita lanjutkan di part 2 sampai selesai, dan banyak dipelajari lagi dari semua bab awal sampai akhir. Untuk materi per babnya insya Allah adik akan jauh lebih siap gitu ya, dan The Pram selalu setia dengan adik-adik semuanya untuk mengantarkan menuju prestasi yang maksimal gitu ya adik-adik ya. Tetap setia dengan The Prams. Oke, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.